Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke anak-anak ceria dan hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita pada tema 8, peristiwa alam. Tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum belajar, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun agar kalian selalu terjaga kebersihan dan kesehatannya. Dan tak lupa untuk berdoa sebelum belajar. Oke anak-anak ceria dan hebat, materi kita pada hari ini yaitu bermain peran menggunakan kalimat pujian, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, dan aturan menghemat air. Kalian perhatikan gambar dalam video pembelajaran ini. Di sini ada Lani dan teman-teman. Mereka akan berangkat ke sekolah. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Oke anak-anak ceria dan hebat, ini adalah tulisan Lani dan Siti dengan judul Alamku yang Indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu beterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Ini adalah tulisan yang dibuat oleh Lani dan Siti. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman. Sekarang kalian dengarkan percakapan Lani dan teman-temannya. Wow, bagus sekali tulisan kalian, kata Dayu. Iya Dayu, saat mendengarnya seperti kita yang melihat langsung alam itu, kata Beni. Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti, betul kan teman-teman? Kata Edo. Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Kata Udin. Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian, kata Lani. Oke anak-anak ceria dan hebat, sekarang kalian perhatikan kembali tulisan Lani dan Siti. Di sini ada kalimat pujian, yang mana ya nak kalimat pujian? Coba kalian tunjuk atau kalian bacakan dari rumah. Yang mana nak? Ya betul sekali, kalimat pujiannya yaitu merdu sekali kicauan burung itu. Nah ini adalah kalimat pujian yang ada dalam tulisan Lani dan Siti. Yang mana lagi nak? Ya betul, kalimat pujiannya yaitu wangi sekali aroma bunga itu. Jadi dalam tulisan ini ada dua kalimat pujian, yaitu merdu sekali kicauan burung itu dan wangi sekali aroma bunga itu. Terima kasih anak-anak hebat sudah menemukan kalimat pujian dalam tulisan Lani dan Siti. Kalian hebat. Udin dan Edo bermain peran di depan kelas. Mereka bermain peran sesuai dengan tulisan Lani dan Siti. Teman-teman menyimak dengan baik. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Beni dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Beni menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Beni dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris
dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Oke, anak-anak ceria dan hebat, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada dalam video pembelajaran ini. Ini adalah alat pengukur berat benda, yaitu mengukur benda dengan satuan tidak baku, menggunakan penggaris dan alat-alat yang ada di rumah. Ini alat-alat yang digunakan oleh Benny. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Oke, anak-anak hebat, ini adalah contoh yang dilakukan oleh Benny mengukur berat buku dengan menggunakan satuan berat tidak baku. Jadi menggunakan penggaris dan balok. Baloknya bisa diganti dengan tempat pensil yang berbentuk balok. Lalu menggunakan penggaris, menggunakan piring plastik, dan diletakkan buku dan gundu atau kelereng. Jika tidak ada kelereng, bisa menggunakan benda lainnya. Jadi diukur berat bendanya harus seimbang. Jadi penggarisnya harus seimbang. Nah, ini adalah cara mengukur berat benda dengan satuan berat tidak baku. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Ambil gantungan baju yang ada di rumah. Nah, ini adalah gambar pengukuran berat benda dengan satuan berat tidak baku, yaitu dengan gantungan baju dan plastik. Pertama, ambil sebuah gantungan baju, gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening, kaitkan 1 kantong di ujung kanan gantungan baju, kaitkan 1 kantong di ujung kiri gantungan baju, ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri, ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Jadi ini adalah timbangan berat benda menggunakan satuan berat tidak baku, yaitu menggunakan gantungan baju dan plastik. Jadi harus seimbang juga. Contohnya ini yang dilakukan oleh Benny, yaitu menggunakan kelereng untuk mengukur sendok. Kalian juga bisa mempraktekannya di rumah, mempraktekkan mengukur berat benda dengan satuan berat tidak baku. Boleh menggunakan penggaris ataupun boleh menggunakan gantungan baju. Semangat anak-anak hebat, kalian pasti bisa. Oke anak-anak cerenan hebat, sekarang kalian perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada tabel benda dan hasil timbangannya. Yang pertama ada buku tulis, hasil timbangannya 5 butir kelereng. Yang kedua ada tempat pensil, hasil timbangannya 8 butir kelereng. Yang ketiga ada buku gambar, hasil timbangannya yaitu 7 butir kelereng. Sekarang kita akan menjawab secara bersama-sama. Nomor 1. Benda manakah yang paling berat? Yang mana ya nak benda yang paling berat? Buku tulis, tempat pensil, atau buku gambar? Ya, betul sekali. Yang paling berat adalah tempat pensil. Nomor 2. Benda manakah yang paling ringan? Yang mana nak yang paling ringan? Ya, good job. Betul sekali. Buku tulis. Nomor 3. Bagian yang A. Urutkan benda dari yang paling ringan. Kita urutkan ya. Yang mana dulu nak? Ya, betul. Buku tulis. Lalu buku gambar, dan yang terakhir tempat pensil. Jadi urutan benda dari yang paling ringan yaitu buku tulis, buku gambar, dan tempat pensil. Selanjutnya, nomor 3 bagian yang B. Urutkan benda dari yang paling berat. Coba cari yang paling berat. Ya betul, tempat pensil. Lalu, betul, buku gambar. Selanjutnya, ya betul, buku tulis. Jadi, urutan benda dari yang paling berat yaitu tempat pensil, buku gambar, dan buku tulis. Oke anak-anak hebat, kalian hebat sudah bisa menentukan benda yang berat dan yang ringan. Kalian hebat, terima kasih anak-anak. Oke anak-anak cerenan hebat, sekarang ada tabel yang akan kalian kerjakan di rumah.
Kalian perhatikan di sini ada tabel benda dan hasil timbangannya. Sendok aluminium, hasil timbangannya 2 buku tulis. Lalu ada gelas plastik, hasil timbangannya 1 buku tulis. Dan ada piring plastik, hasil timbangannya 4 buku tulis. Kalian kerjakan di rumah, buat tabelnya, lalu kalian jawab soal-soalnya di buku tulis tematik kalian. Kerjakan dengan teliti. Semangat anak-anak hebat, kalian pasti bisa. Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikannya di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Oke, anak-anak hebat, ini adalah daftar aturan di rumah Benny. Kalian dengarkan ya. Aturan penggunaan air bersih di rumah Benny. 1. Matikan keran jika sudah selesai digunakan. 2. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. 3. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. 4. Saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Oke, anak-anak hebat, ini adalah aturan penggunaan air bersih di rumah Benny. Kalau aturan penggunaan air bersih di rumah kalian seperti apa, nak? Kalian buat ya aturan penggunaan air bersih di rumah kalian. Semangat anak-anak hebat, kalian pasti bisa. Tuliskan di buku tulis tematik. Semangat anak-anak hebat, kalian pasti bisa. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Sesudah belajar kalian harus berdoa dan mencuci tangan dengan sabun agar kalian selalu terjaga kebersihan dan kesehatannya. Selalu ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda karena sudah mendampingi kalian belajar dari rumah. Terima kasih anak-anak cerianan hebat, sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.